Puji Tuhan. Saya sangat senang sekali pada sore hari ini saya boleh datang dan beribadah dengan Bapak Ibu saudara sekalian jemaat Usinda. Seperti Usam katakan, ini pertama kalinya saya datang di Usinda setelah COVID. Sebelum COVID sering ke tempat ini, Ecclesia Mission Churchwood pada saat itu. Jadi sekali lagi saya sangat senang, ada banyak wajah-wajah yang saya sudah familiar, tidak asing lagi. Dan mungkin kalau saudara masih asing juga, saya mungkin untuk melengkapi perkenalan dari Sam tadi. Nama saya Nino Penami. Saya datang bersama dengan istri saya yang cantik, saya lihat mungkin bisa berdiri sebentar. Yang anak pendeta itu istri saya, saudara. Ya, saya anak pendekar, saudara. Istri saya datang dari keluarga hamba Tuhan, opa omanya merintis gereja di Manado zaman dulu, papa mamanya pendeta, uncle-uncle-nya, anti-antinya hampir semuanya pendeta, adik kakak, ipar hampir semuanya pendeta, kucing, anjing dan lain sebagainya juga pendeta, saudara. Jadi kalau saudara bertamu ke rumah saya lihat ada anjing nggak menggonggong, saudara, dia berkata shalom. Just kidding. Alright, senang sekali rasanya itu saja perkenalan. Oh, by the way, kami dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Sydney laki-laki dan kedua Audrey. Ya, saya sangat bersyukur kami sudah menjadi bagian dari keluarga Ecclesia Mission selama 23 tahun, Sam. Ya, Sam dan Tante Ruth itu sudah seperti papa dan mama rohani ya bagi kami di tempat ini. Mereka yang pertama kali menyambut dan membapai begitu ya kami sampai hari ini. Jadi saya sangat bersyukur, saya sangat mengasihi mereka dan segenap jemaat Ecclesia Mission. Alright, are you ready for the Word of God? Amen. Puji Tuhan. Waktu berjalan terus, izinkan saya untuk langsung saja mengajak saudara untuk kita membuka firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 24. Kisah Rasul pasal 24, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-22 demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 24 mulai ayat yang ke-22. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lysia di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi, yang menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil mereka. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Bapak saudara sekalian, tidak terasa kita sudah hampir memasuki penghujung tahun 2024, saudara. Gak kerasa, saudara ya. Tahu saudara bahwa bulan depan, Desember, itu adalah 5 tahun anniversary COVID-19, saudara. Can you believe it? Sudah hampir 5 tahun. Ya, ingatkah saudara 5 tahun yang lalu ada virus baru yang muncul pertama kali di Wuhan, China. Dan kita nggak pernah menyangka ternyata virus tersebut tersebar ke seluruh penjuru dunia, memporak-porandakan, menghancurkan, menjungkir balikan begitu banyak negara, termasuk pelosok Indonesia, saudara. That was 5 years ago. Nggak terasa, saudara. Ya, saya bilang sama Celia, minggu lalu kami merayakan hari ulang tahun anak-anak kami. 2 anak kami, dua-duanya berulang tahun bulan November, saudara. Anak kami yang pertama, Sydney, itu umur 20 tahun. Sudah 20 tahun yang lalu Sydney lahir, Om Tante. Saya ingat, nggak tahu apa Tante ingat, ketika anak saya baru lahir, Tante Ruth itu yang mencukur rambut Sydney pertama kali. That was 20 years ago. Dan inilah yang muncul di pikiran saya belakangan waktu ini, saudara, betapa waktu berjalan dengan sangat cepat. Betul, saudara? Ya,
Dan ketika saya renungkan ini, saya diingatkan Tuhan sebuah realita kehidupan yang sebenarnya kita semua sudah tahu. Tapi seringkali kita lupa betapa hidup kita ini adalah hidup yang sangat singkat, sementara, dan berjalan dengan sangat cepat. Betul, saudara? Time flies. Hidup berjalan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, saudara, berangkat dari sini saya tergerak untuk sampaikan hal yang satu ini. Jangan kita menunda, saudara. Setiap orang pasti pernah menunda. Ya, mungkin kita pernah menunda liburan, menunda beli rumah. Ada orang yang menunda menikah, menunda bisnis, berinvestasi dan lain sebagainya, menunda punya anak dan lain sebagainya. Nggak jadi masalah, saudara. Saya berkata bahwa menunda itu sesuatu yang wajar. Ya, it's not a big deal. Tapi pada sore hari ini saya mau katakan bahwa dalam kehidupan kita, sekali lagi yang singkat, sementara, dan berjalan dengan sangat cepat ini, sebenarnya ada hal-hal yang tidak boleh kita tunda, saudara. Hal-hal apakah itu? Mari kita lihat kisah yang tadi kita baca sama-sama, saudara. Izinkan saya untuk memberikan sedikit latar belakang dari kisah tadi. Suatu ketika Rasul Paulus dia ditangkap, dia menginjil di bait suci di Yerusalem, dan lalu dia ditangkap oleh orang banyak yang gak suka pada saat itu berita Injil disampaikan. Dan Rasul Paulus dia dibawa ke imam besar, Imam Ananias. Lalu Imam Ananias dia kirim Rasul Paulus ke gubernur atau wali negeri pada saat itu, yaitu Gubernur Antonius Felix. Kita akan melihat karakter yang satu ini. Mungkin tidak sering kita dengar atau kita baca, saudara. Antonius Felix. Dia adalah seorang yang sangat powerful, ya. Dia adalah seorang gubernur wali negeri di Yudea pada saat itu. Felix adalah orang penting, saudara. Felix adalah orang yang sangat berkuasa untuk menghukum seseorang atau untuk membebaskan seseorang, saudara. That was Felix. Tapi yang menarik, saudara, di ayat 22 yang tadi kita baca, Alkitab berkata bahwa Felix dia tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Felix tidak sekedar tahu, Felix tidak sekedar pernah mendengar tentang jalan Tuhan. Kekristenan pada saat itu belum disebut kekristenan, saudara. Ya, kekristenan disebut orang the way. Saya mengerti, ya, jalan Tuhan. Ya, dan Alkitab ini sesuatu yang sangat menarik. Hati saya berkata, Felix dia tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Sebuah terjemahan bahasa Inggris katakan Felix dia having an accurate knowledge of the way. Ya, terjemahan lain katakan Felix dia having a perfect knowledge of the way. Jadi saya bayangkan Felix itu pengetahuan tentang Yesus, pengetahuan kekristenannya itu sudah luar biasa, saudara. Ya, tidak sekedar tahu, tapi dia tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Istrinya Drusilla, tadi kita baca sama-sama. Dia adalah seorang Yahudi. Kemungkinan besar Drusilla adalah orang percaya, saudara. Dan mungkin Felix dia mendengar berita tentang Yesus dari istrinya Drusilla. Ya, Felix dia suka mendengar berita tentang Yesus. Felix dia tahu benar-benar tentang Yesus. Oleh karena itu dia panggil Paulus ketika dia di penjara. Dia panggil Paulus keluar hanya sekedar untuk bercakap-cakap, hanya sekedar untuk mendengar Rasul Paulus sharing tentang berita tentang Yesus. Tapi yang menarik dan luar biasa, saudara, ketika Rasul Paulus sampaikan berita kebenaran, berita keselamatan tentang Yesus tersebut, di ayat 25 dikatakan, Felix berkata, cukup. Cukuplah dahulu. Pergi, kembali ke penjara. Pergilah sekarang. Nanti apabila ada kesempatan baik, aku akan panggil kamu lagi. Felix ngomong seperti itu, Bapak Ibu. Dengan kata lain, Felix dia menunda untuk percaya Yesus. Inilah hal pertama yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Jangan kita menunda untuk percaya Yesus. Amin, saudara. Felix sekali lagi dia tahu benar-benar tentang jalan Tuhan, tapi ternyata itu bukan jaminan bahwa dia percaya Yesus. Coba kita renungkan, bukankah ada banyak orang yang kita kenal seperti Felix, saudara? Tahu tentang Yesus. Pernah dengar nggak tentang Yesus? Tahu Yesus. Punya Alkitab? Punya. Tahu cerita Alkitab? Tahu
dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan kamu sekaligus dia sudah ngotot, sudah tahu semuanya. Tahu lirik-lirik lagu rohani, tahu semua pendeta, kenal sama Om Sam dengan Tante Ruth. Seperti Felix, saudara, tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Tapi mereka masih menunda untuk percaya Yesus. Bapak-Ibu sekalian, saya ini bekerja di sebuah university di kota Sydney, saudara. Dan di tempat pekerjaan saya ada banyak dosen begitu, lecturer, ya, profesor yang ahli kekristenan, saudara. Gelarnya Professor of Christian Studies, Professor of Old Testament, Professor of New Testament. Tapi saya diberitahu oleh salah seorang teman saya yang kerja di fakulti itu, saudara. Tahu nggak, no? Hampir semua orang-orang tersebut ateis, bukan orang Kristen. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang tiap tahun itu ikut pawai Mardi Gras, karena mereka dari kaum LGBT. Can you imagine? All their lives, seumur hidup mereka dedikasikan untuk belajar tentang kekristenan, untuk belajar tentang Yesus. Alkitab, saya bayangkan dari depan sampai belakang mereka sudah hafal mungkin, mereka sudah tahu, saudara, but yet mereka belum percaya kepada Yesus. Dari sini, saudara, saya renungkan satu hal, bahwa ternyata kita diselamatkan bukan karena kita tahu. Amin, saudara. Kita diselamatkan karena hati kita percaya kepada Tuhan. Bukan sekedar tahu firman Tuhan, bukan sekedar tahu tentang Yesus seperti Felix. Kita diselamatkan bukan karena information di kepala kita, Bapak Ibu. Kita diselamatkan karena revelation yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Ketika kepala mengerti, hati percaya, dan langkah kita berbalik bertobat, pada saat itulah kita terima anugerah keselamatan. Yang setuju katakan amin. Amin. Mungkin ada Felix dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Orang-orang yang, kalau boleh saya berkata, berdiri di pagar iman, standing on the boundary of salvation. Ya, mungkin ke gereja juga sekali-kali, terutama kalau Natal, sebentar lagi Natalan, ya pastikan ya kita ajak Felix dalam kehidupan kita, saudara, supaya mereka mendengar sekali lagi berita Injil, saudara. Ada banyak orang-orang seperti itu dalam kehidupan kita. Mereka kenal hamba-hamba Tuhan, mereka hafal lagu-lagu rohani, but yet mereka masih menunda untuk mengambil keputusan terbesar dalam kehidupan tersebut, untuk percaya Yesus. Saya mau berkata, mari kita doakan orang-orang seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Ya, atau mungkin masih ada di antara kita, saya sampaikan dengan kasih, yang sama seperti Felix. Saya nggak tahu, saudara. Kalau ada di antara Bapak Ibu masih seperti Felix, belum pernah mengambil keputusan untuk percaya Yesus, saya mau berkata, saya mau mendorong pada hari ini, mari jangan kita menunda lagi, saudara. Ya, jangan kita menunda lagi. Percaya Yesus hari ini juga. Jangan berpikir masih banyak waktu. You can hear the gospel many times, but you may not get the conviction all the time. Artinya gini, saudara, kita bisa mendengar berita Injil berkali-kali, tapi belum tentu kita convicted. Saudara tahu convicted? Terjamah, tergerak, digerakkan oleh Roh Kudus setiap kali kita mendengar berita Injil. Suatu hari, pintu anugerah tersebut mungkin ditutup, tidak lagi dibukakan bagi saudara dan saya. Dan itulah yang dialami oleh Felix, Bapak Ibu sekalian. Di ayat ini tadi kita, di perikop tadi sudah kita melihat tadi, Felix dia menunda percaya Yesus. Berkali-kali dia panggil Paulus keluar dari penjara hanya sekedar untuk ngobrol. Ya, punya motivasi lain sih, tadi ayatnya katakan supaya Paulus sogok dia, saudara. Felix orang korup, saudara. Ya, dia banyak mendengar berita tentang Yesus, dia banyak mendengar berita Injil dari Paulus. Tapi dia menunda-nunda, dan 2 tahun kemudian Alkitab dikatakan Felix dia diganti oleh gubernur yang lain. Dan sejak saat itu, tahukah saudara, nama Felix tidak lagi muncul di Alkitab. Diperkirakan Felix dia tidak pernah menjadi orang percaya. Kenapa, saudara?
menunda. Katakan sama-sama, menunda. Sekali lagi, hidup kita ini begitu singkat, Bapak Ibu. Hidup kita ini begitu sementara dan berjalan dengan sangat cepat. Pastikan kita tidak menunda untuk percaya Yesus. You can say tomorrow to many things, but don't say tomorrow to Jesus. Don't say tomorrow to the gospel. Seorang hamba Tuhan yang berkata, ditanya, what is the most dangerous word, Pastor? Kata apa yang paling berbahagia? Ya, dan pastor ini dia merenung sebentar dan dia berkata, the most dangerous word, dangerous, kata yang paling berbahagia adalah tomorrow. Sorry apa? Berbahaya. Maaf, berarti masih bagus semua. Puji Tuhan. Sorry. Kata yang paling berbahaya, berbahaya. The most dangerous word dia katakan is tomorrow, besok. Karena kebanyakan ketika orang berkata besok, tomorrow, sebenarnya dia sedang berkata never, nggak pernah. Besok, dan besok, nggak pernah. Tapi saya katakan sekali lagi, don't say tomorrow to the gospel, Bapak Ibu sekalian. 2 Korintus 6 ayat 2, kalau boleh ditampilkan ayatnya. Kita berkata, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu sekalian, today is the day to be safe. Jangan berkata besok ketika Roh Kudus menutup pintu hati saudara untuk membuka hati dan percaya kepada Yesus. Amin, Bapak Ibu. Beberapa bulan yang lalu, papa saya meninggal, saudara. Jadi tahun lalu dan tahun ini adalah waktu-waktu yang sangat tough bagi keluarga kami. Ya, papa mama saya ada di Indonesia. Jadi tahun lalu, kurang lebih bulan Oktober, papa saya didiagnosis kanker bawel, kanker usus, saudara. Itu nggak pernah kami sangka, karena papa dia sehat, dia selalu bekerja, he works 7 days a week, nggak pernah cuti, hampir tidak pernah liburan. Seumur hidup dia hanya tahu kerja, dan bam, tiba-tiba hanya karena keluhan sakit perut di sini, saudara. Ya, dan ada sesuatu yang keras begitu. Dia CT scan dan ternyata ada tumor dan cancers yang sebesar bola tenis begitu, saudara. Ya, dan sudah stage 3. Jadi sudah lumayan advance. Singkat cerita, papa dioperasi. Operasi pertama gagal, ususnya gagal tersambung, dipotong begitu 20 cm tapi gagal tersambung, pendarahan. Dan di minggu yang sama operasi lagi. Ya, jadi 1 minggu 2 kali operasi, dan operasi kedua dokter memasang if you know stoma bag, kantung bicara kotoran, ya, supaya kotoran keluar di sana. Dan lalu dokter berkata karena sudah stage 3 harus kemoterapi, ya, dan rencana kemoterapi 12 kali, Bapak Ibu. Tapi baru kemo keempat saja, papa sudah kepayahan, everything drops. Dia kehilangan kurang lebih hampir 18 kilo, kurus, saudara. Karena umurnya sudah lumayan lanjut, 77 tahun, jadi kemoterapi itu begitu harsh on his body. Dan singkat cerita, meskipun sulit, papa terus kemo sampai kemo yang ke-8. Tapi mungkin to cut a long story short, papa akhirnya gak kuat dan meninggal. Yang ada saya saksikan, saudara, papa saya seumur hidup dia gak terima Yesus, dia gak percaya Yesus. Ya, dia gak suka bahkan dengan orang Kristen. Sejak saya kecil sekolah minggu, dia selalu mencibir saya, ya, mencibir gereja. Dia gak suka sama yang namanya pendeta. Dia tidak pernah menyangka suatu hari salah seorang anaknya menjadi pendeta, saudara. He doesn't like Christian people. He doesn't like pastors. Ya, berkali-kali kami sampaikan berita tentang Yesus. Pendeta datang ke rumah, kadang-kadang diusir, saudara. Pendeta datang minta sumbangan Paskah, sumbangan Natal, apalagi itu diusir juga, mau bisa sekalian. Banyak orang sampaikan berita Injil tentang Yesus. Papa nggak pernah membuka hati. Saya pun seperti itu, saya sampaikan berkali-kali, tapi papa nggak pernah membuka hati. Ketika dia sakit, saya sampaikan juga, tapi lagi-lagi papa tidak pernah
mau ambil keputusan tersebut. Tapi suatu hari saudara, ujuk-ujuk, tiba-tiba orang Jawa katakan, mak jika gitu. Papa bilang, Papa panggil mama, tolong panggilkan pendeta. Aku pengen dibaptis. Dan dia katakan itu nggak cuma sekali, berkali-kali, setiap hari dia ngomong yang sama, panggilkan pendeta, panggilkan pendeta, dengan kondisi yang lemah. Aku mau dibaptis. Dan mama saya dan adik-adik saya, mereka berpikir, karena saya ada di sini saudara, mana bisa dibaptis dengan kantong stoma? Kan geli saudara, masuk kolam baptisan dengan kantong stoma. Jadi mereka berkata, Pak, boleh dibaptis, boleh panggil pendeta, tapi nanti kalau kemoterapinya sudah selesai. Tunggu kemo ke-12, ya, karena kita semua masih optimis Papa akan sembuh. Baru dibaptis, saudara. Tapi Papa, dia kekeh, saudara. Nggak mau panggilin pendeta sekarang juga. Panggilin pendeta, dia ngomong seperti itu terus. Dan akhirnya, singkat cerita, Papa mau dibaptis. Karena keadaan seperti itu, hanya kami cari cara begitu Bapak Ibu. Kami pinjam yang namanya bathtub dari toko bangunan setempat. Lalu kami bawa ke pekarangan rumah, kami isi air setengah gitu saudara. Dan lalu Papa dibaptis. Saya lihat videonya, live streaming, bagaimana Papa ketika Injil itu diberitakan oleh hamba Tuhan di sana. Dia mantuk-mantuk, dia responi, amin, ya aku mau percaya. Dan Papa dia mengeluarkan air mata. Saya ini saudara, seumur hidup hampir nggak pernah melihat Papa saya menangis. Orangnya begitu keras. Umur 11 tahun ditinggal oleh papanya yang datang dari Tiongkok. Dia punya 6 adik saudara, dia harus hidupi. Dan dia sampai harus menjadi pemulung, mencari kaleng dan menjual. Saudara, hidupnya sangat keras. Ya, nggak pernah menangis saudara seumur hidup. Di hari ketika dia menerima Yesus dan dibaptis, Papa saya nggak bisa berhenti menangis. Seperti ibaratnya waduknya sudah jebol saudara. Karena seumur hidup nggak pernah menangis, begitu menangis nggak bisa stop begitu saudara. Dan saya lihat videonya ketika mendengar berita Injil dia menangis, ketika dibaptis dia menangis, ketika sesudah dibaptis dia peluk mama dia menangis. Dan lalu dia ditanya oleh pendetanya, Bapak mau pilih nama baptis siapa? Karena di gereja tersebut ada kebiasaan kasih nama baptis. Papa saya dia menjawab, aku mau anakku yang di Australia, yang pendeta itu, untuk pilihkan nama baptis bagiku. Dan saya ditabur, cepat pilihkan nama baptis. Gak tahu kenapa saya digerakkan Tuhan untuk pilih nama Yefta. Karena Yefta ceritanya, dia orang yang seperti Papa, masa lalunya kelam, latar belakang keluarganya rusak saudara. Tapi Yefta mendapat kesempatan kedua seperti Papa. Dan saya bilang seperti sama Papa, dia nangis lagi saudara. Dia pilih nama baptis Yefta. Yang luar biasa saudara, yang saya hendak saksikan. Hampir tidak sampai, kurang lebih 1 atau 2 minggu kemudian, kansernya menyebar Bapak Ibu. Menyebar sampai otak. Sehingga secara kognitif Papa nggak bisa lagi berpikir dengan jernih. Dia nggak tahu dia ada di mana. Dia bilang mau pulang, padahal sudah di rumah. Itu suster panggil, padahal itu adik saya sudah. Ketika saya pulang, dia pun nggak bisa mengenali saya. Itu hanya kurang lebih 1 atau 2 minggu setelah dia dibaptis. Can you imagine kalau kita terlambat sedikit saja membaptis atau menyampaikan berita Injil kepada Papa, ya. Dan Papa 2 minggu kemudian dipanggil Tuhan. Tuhan begitu baik saudara. Tuhan bukakan pintu anugerah tersebut sekali lagi bagi Papa, dan Papa responi tersebut. Tapi setiap kali saya ingat Papa dan ingat kesaksian ini atau cerita ini saudara, I cannot help. Saya bertanya-tanya dalam hati saya, seandainya Papa ada di depan saya saat ini, dan saya bertanya sama Papa, Papa nyesel nggak terima Yesus? Ya. Dan saya berandai-andai, dan saya berpikir kira-kira Papa akan menjawab apa. Saya rasa Papa saya akan menjawab, Papa nggak menyesal terima Yesus.
hanya satu yang Papa sesali. Kenapa tidak sejak dahulu Papa mengambil keputusan untuk percaya Yesus? Bapak Saudara kasih Tuhan, saya mau berkata pada sore hari ini, nggak ada orang yang percaya Yesus, nggak ada orang yang ketemu Yesus, nggak ada orang yang hidupnya sudah dijamah Yesus dan berkata, aku ini nyesel, kenapa terlalu cepat percaya Yesus? Nggak ada, saudara. Nggak ada orang yang berkata, rugi nih, kenapa aku nggak percaya Yesus nanti kalau aku sudah tua, kalau aku sudah kaya duluan, kalau aku sudah senang-senang menikmati hidup duluan. Nggak ada, saudara. Yang ada sebaliknya, orang yang hidupnya sudah mengalami kasih, anugerah, dan kemuliaan Tuhan pasti akan berkata, seandainya aku mengenal Yesus sejak dahulu, aku bisa punya waktu lebih banyak lagi untuk aku melayani, mengenal, dan mengasihi Tuhanku. Amin. Bapak Saudara sekalian, jangan kita menunda percaya Yesus, Bapak Saudara sekalian. Dan yang kedua, masih dari karakter Felix, jangan kita menunda untuk taat, Bapak Ibu. Ya, jangan menunda untuk taat. Di ayat 25, Alkitab berkata ketika Paulus berbicara tentang 3 hal, saudara. Jadi saya bayangkan Paulus, dia berkhotbah 3 poin seperti saya hari ini. 3 point sermon. Yang pertama, dia bicara tentang kebenaran. Ya, yang kedua dia bicara tentang penguasaan diri. Yang ketiga dia bicara tentang penghakiman yang akan datang. Ya, Paulus sampaikan itu, saudara. Ya, dan saudara mesti mengerti bahwa Felix adalah orang Romawi yang hidup di budaya Yunani, Bapak Ibu sekalian. Orang yang hidup di budaya Yunani pada saat itu di abad pertama adalah orang yang nggak punya konsep tentang kebenaran. Saudara mesti mengerti. Ya, saya ingat nggak kisah ketika Yesus ditangkap oleh Pontius Pilatus atau dihadapkan pada Pontius Pilatus, gubernur sebelumnya. Ya, lalu Pontius Pilatus ngobrol dan bertanya-tanya kepada Yesus, dan Yesus berkata, aku datang untuk memberi kesaksian akan kebenaran. Ya, I come to give a testimony of the truth. Dia katakan seperti itu. Apa saya ingat jawaban dari Pontius Pilatus ketika Yesus ngomong seperti itu, aku datang untuk memberi kesaksian akan kebenaran. Pilatus dia berkata, what is truth? Apa itu kebenaran? Ini pertanyaan yang genuine, Bapak Ibu. Pontius Pilatus, orang Romawi yang hidup di budaya Yunani pada saat itu, mereka nggak punya konsep truth, kebenaran. Truth is relative. Saudara bisa mengerti ya? Yang menurut kamu benar belum tentu benar menurut aku. Yang menurut kamu benar bisa jadi salah menurut aku. Oleh karena itu, Pontius Pilatus dia ngomong seperti itu, what is truth? Jadi saya bayangkan ketika Rasul Paulus dia sampaikan berita tentang kebenaran, Felix dia juga seperti itu. Dia nggak ngerti. Ini ngomong apa sih? Truth. What is truth? Can you imagine? Ya, bagaimana Felix pada saat itu. Dan yang kedua, Rasul Paulus dia sampaikan tentang penguasaan diri. Apalagi saudara. Orang pada saat itu, orang Yunani pada saat itu hidup di sebuah budaya yang biasa. Ya, pesta pora, Bapak Ibu sekalian. Makan minum, bahkan pesta seks. Ada banyak kuil-kuil Yunani pada saat itu, bagian dari ritual ibadah mereka adalah pesta seks. Bersama dengan pelacur-pelacur bakti, saudara. Itu adalah bagian dari ibadah mereka. Can you imagine? Rasul Paulus dia bicara tentang penguasaan diri, tentang kekudusan kepada Felix. Saya rasa Felix nggak ngerti, saudara, Paulus ngomong apa. Dan apalagi sekali lagi Felix dia orang yang korup. Ya, dia mengharap Paulus untuk menyogok dia, saudara. Bahkan Felix itu adalah gubernur yang membunuh Yakobus, saudara, dan hendak menghukum dan membunuh Petrus, tapi gagal, saudara, karena Petrus keluar dari penjara kalau saya ingat ceritanya. Felix orang jahat, dan ini orang seperti ini dikhotbahi oleh Rasul Paulus tentang penguasaan diri. Dan tidak hanya itu, yang ketiga tentang penghakiman yang akan datang. Sehingga ketika Felix mendengar sharing Rasul Paulus tersebut, kita berkata tadi, Felix menjadi takut. Tapi yang menarik, saudara, bukannya takut lalu bertobat. Felix takut, lalu dia suruh Paulus pergi, saudara. Lagi-lagi Felix dia menunda untuk taat dan bertobat.
Saudara sekalian, tahukah saudara ada 3 bentuk ketidaktaatan? Saya akan sampaikan ini. Yang pertama, postpone obedience. Ya. Postpone obedience, ketaatan yang tertunda. Ya. Tapi ketaatan yang tertunda bukanlah ketaatan saudara. Ya. Yang kedua, partial obedience. Taat tapi partial, sebagian. Taat tapi selektif, pilih-pilih. Tapi partial obedience, sekali lagi, bukanlah ketaatan. Dan yang ketiga, convenient obedience. Taat tapi sebatas nyaman, saudara. Inilah yang dialami oleh Felix. Kalau itu nyaman bagiku, aku mau taat. Tapi kalau aku terusik, kalau aku harus berkorban, ya, kalau aku harus komitmen, aku nggak mau taat. Itulah yang dialami oleh Felix. Satu hal yang menarik di salah satu terjemahan yang lain, ya, dikatakan di sana, Felix berkata, apabila ada kesempatan baik, aku akan panggil kamu lagi. Salah satu terjemahan katakan, when I find it convenient. Lihat itu saudara. When I find it convenience. Kalau nyaman bagiku, I will call you again. Saudara sekalian, ketiga-tiganya adalah bentuk dari ketidaktaatan. Teman saudara, iman sejati itu diukur dari ketaatan kita, saudara. Amin. Ya. Our true faith is measured by our obedience. Ketaatan kita adalah cerminan dari apa yang sesungguhnya kita percaya. Kita bisa berkata, aku percaya Yesus. Kita bisa berkata, aku percaya bahwa kita adalah kebenaran. Tapi kalau hidup kita belum mencerminkan ketaatan sebenarnya, itu adalah tanda tanya besar. Apakah betul kita punya iman atau percaya hal-hal tersebut? Oh, saudara sekalian, saya mau berkata sekali lagi, jangan kita menunda untuk taat seperti Felix, saudara. Felix dia menunda taat untuk bertobat. Mungkin dalam kehidupan saudara dan saya ada hal-hal, area-area ketaatan yang kita juga masih tunda, saudara. Mungkin nggak sama seperti Felix, ya. Mungkin ada di antara saudara yang dikerahkan Tuhan sekian lama untuk memberi pada seseorang yang saudara tahu, saudara dikerahkan Tuhan untuk memberi, tapi saudara masih menunda, dan menunda. Belajar untuk taat, saudara. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dikerahkan Tuhan untuk melayani, tapi saudara masih menunda. Mari kita ambil keputusan untuk taat dan melayani. Atau mungkin ada di antara kita yang masih menunda untuk melepaskan pengampunan. Saya ingat ketika COVID beberapa tahun yang lalu, saudara, ada seorang teman kami, dia seorang wanita. Dia itu estranged dengan papanya. Saya tahu estranged, ya. Estranged itu apa, Om? Putus hubungan. Putus hubungan, that's right. Terima kasih, Om. Putus hubungan sama papanya. Papanya di Indonesia, orang Bandung. Jadi rupa-rupanya dia ini, teman kami ini, dia seorang perempuan, seorang wanita. Dia menikah dengan seorang pria yang papanya nggak setuju, saudara. Nah, papanya begitu marah luar biasa. Ini majelis, saudara, sebuah gereja yang besar di Bandung. Dan lalu dia usir anaknya. Dia nggak mau kenal lagi sama anaknya. Dia putus hubungan dengan anaknya. Dan anaknya, singkat cerita, pindah ke Sydney. Dia menikah dan dia punya seorang anak, saudara. Dan anaknya ini berusaha, teman kami ini berusaha untuk rekonsiliasi gitu dengan papanya. Dia sering SMS papanya tidak sekalipun mau membalas SMS-nya. Dia sering coba telepon papanya, nggak sekalipun mau mengangkat teleponnya. Tahun demi tahun berlalu, saudara, papanya ketika kena COVID, pada saat itu varian Delta, saudara, menghantam Bandung atau Indonesia. Di rumah sakit dengan ventilator, keadaannya begitu kritis, saudara. Teman saya ini, dia terus SMS dan berusaha untuk reach out sama papanya karena dia dengar papanya sedang kritis. Dan ketika dia tanya, "Pak, boleh nggak aku telepon papa, aku video call sama papa?" Papanya pada saat itu dia menjawab, "Boleh." Bertahun-tahun lamanya papanya nggak pernah jawab SMS. Di ujung hidupnya, saudara, karena dia akhirnya meninggal, dia berkata, "Boleh." Nah, anak ini, saudara, si teman kami ini, dia begitu kirang, dia telepon mamanya, "Mama, papa mau FaceTime, boleh nggak? Coba FaceTime, kasih ke papanya." Karena itu di ventilator, dia suruh susternya, dia berikan kepada papanya FaceTime gitu, sendirian, saudara.
Karena ini Delta pada saat itu. Nah, kemudian dengan FaceTime teman kami saudara, dia berkata, "Pak, kami semua berdoa di sini. Gereja kami semua di sini berdoa untuk Papa. Papa cepat sembuh ya. Pak, aku meminta maaf. Aku meminta ampun. Karena aku sudah menyakiti hati Papa. Maukah Papa mengampuni?" Dan Papanya, untuk pertama kali setelah bertahun-tahun saudara, dia berkata, "Mau, Papa ampuni." Papa mau gak ngobrol, lihat cucu Papa? Mau. Pertama kalinya, cucunya sudah besar saudara. Dia lihat cucunya, "Opa, cepat sembuh ya Opa." Opanya cuma ngantuk-ngantuk saudara. Dan hanya beberapa menit kemudian, Papanya meninggal. Ketika saya mendengar kesaksian ini, hati saya begitu, wow, luar biasa. Betapa hubungan yang sudah rusak tersebut direkonsiliasi sebelum si bapak ini dipanggil Tuhan. Saya sangat bersyukur saudara. Tapi di saat yang bersamaan, saya berpikir, what a shame. Begitu sayang. Seandainya si bapak ini dia tidak menunda melepaskan pengampunan. Kayaknya imagine tahun-tahun yang bisa dia dapatkan, ya, ketemu sama anaknya, sama mantunya, ketemu mengenal cucunya. Dia nggak punya kesempatan itu semua. Kenapa? Hati yang tidak mau taat, hati yang mengeraskan diri untuk melepaskan pengampunan. Jangan kita menunda untuk melepaskan pengampunan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kayaknya aminnya agak lemes ini saudara. Ya, atau mungkin hal-hal yang lain, area-area ketaatan yang masih kita menunda. Ya, jangan kita menunda berbakti atau menyenangkan orang tua. Ya, saya katakan tadi saya baru ditinggal papa saya, dan saat itu saya itu hampir setiap hari saudara kontak mama saya. Karena saya bertobat juga. Dulu sudah ketika papa saya hidup mungkin saya jarang kontak mereka, ya sekali-kali saja. Tapi sejak papa saya dipanggil Tuhan, saya sering kontak mama saya, karena mama saya sekarang sendirian. Ya, jangan kita menunda sudah menyenangkan orang tua, berbakti kepada orang tua selagi mereka masih hidup. Saya ingat sebuah kesaksian saudara, ada seorang ibu. Ini banyak ceritanya saudara hari ini, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, nggak apa-apa toh? Kalau sudah sore begitu. Ada seorang ibu yang 13 tahun koma di kota Bandung. Dan karena koma, saudara, dia diurus oleh sebuah gereja. Dia dirawat di sebuah rumah kecil sederhana, kepunyaan gereja. Kemudian ada seorang pembantu suster yang juga dibayar oleh gereja. Dan rumah itu begitu sederhana, hanya ada sebuah TV kecil yang juga kepunyaan gereja, saudara. 13 tahun koma. Saya mungkin mendengar hal ini, saya berpikir kasihan ya, pasti ini orang miskin, pasti ibu ini ibu yang miskin, betul? Salah saudara. Ibu ini punya beberapa anak, semuanya jadi orang saudara. Sebelumnya bukan orang berarti ya, jadi orang. Salah seorang anaknya wanita, pemilik toko besi terbesar di kota Bandung. Kami dari Bandung saudara. Kaya raya luar biasa. Tapi jarang sekali menengok mamanya yang koma. Bahkan mamanya seperti dilepas, dibuang begitu. Ya, minta gerejanya untuk mengurus, saudara. Suatu hari mamanya meninggal dari koma. Dan di acara penguburan atau funeral service, saudara, ketika pendeta sedang berkhotbah kebaktian penutupan peti begitu, dari belakang tiba-tiba muncul suara teriakan. Ya, seorang wanita, "Mama!" Nangis luar biasa. Sudah dia guling-guling katanya, sudah heboh, create a scene. Dan ternyata saudara, ini adalah anak tadi, ya, yang kaya raya tadi. Ya, saya mau bertanya, apakah dia teriak-teriak sejadi-jadinya seperti itu bisa membuat mamanya kembali hidup, saudara? Sudah terlambat. Ya. Dan setelah pendeta selesai khotbah, kemudian ibadah selesai, ya, si wanita ini dia menghampiri pendetanya. "Pak Pendeta, ya, saya akan bayar semua ongkos penguburan. Saya akan bangun pompa atau pompa ya, kuburan yang paling mewah, yang paling mahal buat mama saya." Weh, 13 tahun gak diurus, saudara.
Begitu sudah meninggal, dia mau bikin pompa yang paling mewah katanya. Saya mau bertanya Bapak Ibu, apakah pompa yang mewah seperti apapun bisa membuat mamanya kembali hidup, saudara? Nggak bisa. Jangan menunda menyenangkan berbakti kepada orang tua saudara. Ya. Hal-hal apa dalam kehidupan Bapak Ibu yang saudara masih menunda untuk taat? Ya. Mungkin Tuhan mau untuk kita melayani keluarga kita, mengasihi keluarga kita dengan sepenuhnya. Kadang-kadang orang terlalu sibuk bekerja dan lain sebagainya, mereka lupa ya keluarga itu sebuah berkat yang paling besar, yang paling mulia, saudara, yang paling berharga yang Tuhan berikan bagi mereka, saudara. Saya ingat sebuah cerita, ada seorang bapak yang terlalu sibuk. Dia bekerja bukan hanya 1 atau 2 pekerjaan, tapi 3 pekerjaan. Ya, pagi, siang, malam, bahkan weekend dia bekerja. Dia begitu sibuk. Dia punya anak seorang laki-laki kecil, masih sekolah dasar, primary school, begitu saudara. Si anak ini mau dibikinin cubby house. You know cubby house? Di rumah-rumahan yang ditaruh di backyard belakang, begitu. Daddy, aku mau cubby house. Tolong bikinin aku cubby house, Daddy. Berkali-kali terus, hampir setiap hari anak ini bilang seperti itu. Daddy, aku mau cubby house, kapan dong? Daddy bikinin aku cubby house. Tapi bapaknya terlalu sibuk. Nanti nak, tomorrow, besok, remember? Tomorrow is the most dangerous word. Besok besoknya si anaknya datang lagi. Papa, ayo bikin lagi. Kapan bikin cubby house? Katanya besok. Aduh nak, Bapak masih sibuk. Besok terus, besok terus, saudara. Suatu hari karena si anak ini merengek terus, akhirnya si papanya mengalah, saudara. Oke, kalau gitu besok papa akan pulang kerja lebih awal. Nah kita sama-sama beli bahan-bahannya, materialnya, dan papa akan bikinin kamu cubby house. Yeay, terima kasih pak. Anak ini begitu kira, dia sudah tidak sabar. Ya, keesokan paginya sudah jam 9, anak ini pergi ke sekolah bersama dengan omanya, tertabrak bus, saudara, dan meninggal. Hati papanya begitu hancur. Hati papanya, can you imagine? Ya, begitu sedih, saudara. Dan dalam duka cita yang begitu mendalam, si bapak ini, dia berkata, God, what wouldn't I do to have one more day with my son so I can build him the cubby house. Seandainya aku punya 1 hari lagi yang Tuhan bisa berikan supaya aku bisa membuat atau membangun cubby house tersebut. Bapak saudara sekalian, saya mau berkata, hidup kita ini nggak seperti DVD player, saudara, yang ada rewind button. Saudara bisa mengerti? Ketika ada sebuah kesempatan berharga, Tuhan taruh di depan kita, dan lalu kita tunda, kita lewatkan. Kadang-kala kesempatan itu tidak datang kedua kali. Kita nggak bisa pencet rewind, saudara. Don't put off until tomorrow what you can do today. Saya ingat sebuah ayat yang jarang kita baca, mungkin saudara, mungkin bisa tolong ditampilkan. Ya, dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, ayat yang begitu indah. Ini berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Saudara, aminkan ayat ini, saudara. Jangan kita menunda untuk taat. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara. Kalau tadi kita melihat dari karakter Felix, kita mau belajar kali ini dari karakter Rasul Paulus. Jangan kita menunda untuk menyampaikan kabar baik. Can you imagine, bisa saudara bayangkan, Paulus sedang di penjara. Dia punya banyak alasan untuk gak menginjil, sudah mikirin diri sendiri aja susah, mesti mikirin Felix, saudara, yang hidupnya sudah enak. Can you imagine? Ya, tapi Felix ketika mendapat kesempatan dari Tuhan untuk bertemu dengan pejabat ini, dia sampaikan berita kabar baik tentang Yesus, meskipun Felix tidak meresponi. Dan kalau kita melihat sejarah atau kisah Rasul Paulus, berkali-kali dia lakukan hal yang sama, saudara. Ya, ketika dia di penjara di Filipi, dia beritakan Injil kepada kepala penjara di sana, saudara. Ya, dia beritakan Injil kepada Herodes, Agripa, dan lain sebagainya.
Paulus, dia tidak pernah menunda memberitakan kabar baik. Kita berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 2, 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yohanes 11 berkata kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Perhatikan ini saudara. Selama apa saudara? Masih siap. Karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi kita mendengar ya kesaksian dari Ko Ronald yang semangatnya dari dulu sampai sekarang masih sama luar biasa kok. Untuk kita menginjil. This is the urgency saudara. Kalau saudara dilihat dari perspektif kekekalan, nggak ada satupun dalam kehidupan kita yang urgent. There's nothing urgent in your life. Hanya satu yang urgent, menyampaikan berita kabar baik kepada orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Saudara bisa menunda beli rumah, nggak jadi masalah saudara. Saudara bisa menunda pensiun, nggak jadi masalah. Saudara bisa menunda apapun itu, nggak jadi masalah. There's nothing urgent in your life. Tapi pastikan saudara, ya, kita tidak menunda untuk menyampaikan berita tentang kabar baik tentang Yesus saudara. Menunda ya liburan, menunda beli mobil, menunda investasi ini itu dan lain sebagainya, nggak jadi masalah karena nggak berdampak pada kekekalan. Kalau seorang ada orang yang kita kenal, apalagi kita kasih anggota keluarga kita belum ada dalam Yesus dan mereka meninggal di luar Yesus, percayalah ada dampak pada kekekalan yang akan dialami oleh orang tersebut. Jangan kita menunda menyampaikan berita kabar baik, Bapak Ibu sekalian. 2 tahun yang lalu saya melayani di kota Bandung di sebuah gereja dalam sebuah ibadah Natal. Setelah khotbah, saudara, seorang ibu yang datang pada saya dan dia membawa temannya. Dia kenalkan, pastor, ini saudara saya seumur hidup baru pertama kali ke gereja. Dia bukan orang Kristen. Dia datang karena saya paksa-paksa terus datang. Ya, dan dia akhirnya mau datang dan seumur hidupnya baru pertama kali ini dia menginjakkan kaki di gereja. Seumur hidupnya dia baru pertama kali ini mendengar khotbah. Kenalkan pastor, saya ngobrol sebentar dan singkat cerita saudara. Beberapa minggu kemudian saya diberitahu si ibu tadi yang baru pertama kali ke gereja 2 hari kemudian, hari Selasanya meninggal saudara. Nah hati saya ingat sampai hari ini begitu terusik. Dan saya ngomong sama istri saya Celia, seandainya di hari itu ketika saya berkhotbah saya diberitahu dengan cara yang supernatural oleh Tuhan gitu ya, bahwa 2 hari lagi kurang dari 48 jam kemudian si ibu yang duduk di sebelah sana tersebut akan aku panggil. Kira-kira saya bertanya kepada diri saya sendiri saudara, kira-kira what I would do differently ya. Saya mau sampaikan kabar baik tentang Yesus, saudara. Dan saya bersyukur saya sampaikan kabar tentang Yesus. Tapi hal tersebut membuat saya sudah berpikir, ada sebuah tekad yang saya miliki sejak saat itu. Bahwa setiap kali saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berdiri di mimbar, saudara, seperti saat ini, dimanapun juga, saudara, seharusnya saya harus punya 2 asumsi. Asumsi yang pertama, saya harus berasumsi jangan-jangan hari ini adalah waktu saya yang terakhir untuk berkhotbah. Atau asumsi yang kedua, jangan-jangan hari ini di antara audiens pendengar yang mendengar khotbah. Benar atau saudara? Benar. Besok ketemu lagi. Ada yang terakhir kali mendengar khotbah. Bisa berdoa enggak ya saudara supaya kita semua diberi umur panjang, amin. Tapi kan umur manusia nggak tahu saudara. Benar. Bapak Ibu sekalian, jangan kita menunda sampaikan berita kabar baik bagi orang yang belum pernah mendengarnya. Setiap kali kita melihat orang yang hidup di luar Yesus, saudara, mungkin hidup mereka oke. Mungkin kelihatannya mereka lebih senang daripada kita. Ya, mungkin dia nyetir Mercedes, kita nyetir Hyundai, saudara. Dia lebih happy daripada kita, saudara. Tapi kita tahu persis dia sedang berjalan dalam kebinasaannya. Setiap kali kita melihat orang seperti itu, ilustrasinya kalau saya boleh, mungkin bisa ditampilkan. Itu seperti ketika kita melihat sebuah
kecelakaan, saudara. Tahu saudara, ketika kita melihat sebuah kecelakaan, ada mobil tabrakan seperti itu ya, ada 3 kelompok orang, saudara. Kelompok yang pertama adalah the passerby. Ini kebanyakan kita, saudara. Ini adalah orang-orang yang hanya nonton doang, orang yang cuek, saudara. They just getting on with their own business. Ya, mereka berpikir kan ada polisi, kan ada ambulans, itu bukan tugas saya, saudara. Mereka hanya menuin ruangan doang, saudara, nonton doang, saudara. Ya, itu kelompok orang yang pertama, the passerby. Ada juga kelompok yang kedua, the police. Ya, polisi yang akan datang dengan satu tugas atau tujuan, assigning blame, mencari tahu siapa yang salah, di mana salahnya, bagaimana kejadiannya. Dia akan menganalisa, saudara. Atau ada kelompok yang ketiga, the paramedic. Mereka datang, mereka nggak peduli siapa yang salah, mereka nggak peduli kejadiannya seperti apa. Mereka datang dan menolong orang yang sedang celaka tersebut. Saya mau berkata, setiap kali saudara diperhadapkan atau dipertemukan kepada orang-orang yang belum hidup dalam Yesus, sebenarnya kita diperhadapkan pada pilihan ini. Mau jadi kelompok orang manakah kita, saudara? Apa kita mau seperti passerby? Itu kan tugas Umset untuk menginjili orang tersebut. Itu kan tugasnya Corona. Itu bukan tugasku. Ya, the passerby, cuek. Atau kelompok yang kedua, the police, menghakimi, saudara. Siapa suruh hidup dalam dosa? Hobinya ke Star City sih, ya, penjudi sih, tukang tipu sih, tukang main perempuan sih. Itu the police, saudara. Menghakimi doang. Atau ketiga, saudara, seperti paramedik, kita tolong, kita lakukan sebaik yang bisa kita lakukan dengan hati yang penuh dengan compassion, belas kasihan. Beritakan tentang Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, I have this urgency. Ya, ketika saya melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan papa saya, nothing is same anymore. Ya, ada satu tekad dalam kehidupan saya mau beritakan tentang Yesus. Setiap kali ada orang yang belum hidup di dalam Yesus, jangan kita tunda, saudara. Lakukan dengan segera. Amin. Bapak Ibu sekalian, tinggal saya untuk menutup dengan satu kisah ini. Mungkin musisi bisa maju ke depan. Bapak Ibu pernah ingat nggak ada cerita atau satu orang yang bernama Andrew Chen yang pernah ditangkap di Bali? You know, remember that story, the Bali Nine? Ini fotonya, saudara. Andrew Chen, dia orang jahat, kalau boleh saya katakan. Dia bukan hanya pengguna narkoba, dia bukan hanya penjual narkoba, tapi dia bandar kelas kakap, kelas internasional, saudara. Ya, dia adalah kepala, the ringleader. Dia ditangkap bersama dengan 8 orang lainnya, disebut dengan the Bali Nine, ketika dia umur 21 tahun. Dan dia dihukum mati, saudara. Tapi dia sempat menunggu hukuman mati, eksekusi selama kurang lebih 10 tahun di penjara Kerobogan di Bali, saudara. Dan yang menarik, Andrew Chen ini sejak kecil, waktu kecil maksudnya, sudah dia pernah sekolah minggu di gereja. Dia pernah dengar cerita tentang Yesus, tapi lalu hidupnya terhilang. Dan ketika dia di penjara, dia diinjili oleh seorang pendeta dari Salvation Army. Dan singkat cerita, dia putuskan untuk menerima Yesus. Dan dia nggak cuma terima Yesus, saudara. Dia putuskan untuk sekolah Alkitab, dia sekolah teologi dari dalam penjara, dan tidak hanya itu, dia diordain sebagai minister, pastor. Dan lalu dia memimpin Bible study dan membawa banyak rekan-rekan narapidana di sana datang kepada Yesus. Dan 10 tahun berlalu, saudara, waktunya dia eksekusi. 2 hari sebelum dia eksekusi, dia menikah. Hanya 2 hari, saudara, dengan wanita lokal di Bali. Dan lalu di hari pernikahannya, pastor yang melayaninya dia berkata, Andrew, are you scared? Andrew, apakah kamu takut? Jawabannya luar biasa. Dia berkata, saudara, I quote, saya tidak takut. Saya tidak takut mati, karena saya tahu kemana saya pergi. Dia dibawa, diangkut ke Nusa Kambangan, ya, dan subuh-subuh, saudara,
dia di blindfold. Dia berkata, boleh nggak aku nggak di blindfold? Biasa orang yang mau ditembak itu di blindfold, saudara, tapi dia nggak mau pakai blindfold. Dan orang yang mau dieksekusi biasanya harus di puff up. Puff up itu udah harus disemangati, saudara, karena ketakutannya luar biasa. Can you imagine if you know when you're gonna die? Takutnya seperti apa? Tapi Andrew Chen, justru dia yang men-puff up orang-orang regu penembak, saudara, menyemangati mereka. It's okay, just do your job, I'm okay. Dia senyum. Dan di menit-menit akhir hidupnya dia nyanyikan satu lagu, saudara. Bless the Lord, oh my soul, saudara, gitu ya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Dia nyanyikan terus, saudara. Dan lalu dia ditembak. Setiap kali saya ingat kisah Andrew Chen ini, hati saya begitu kasihan, saudara. Dan saya rasa saudara mendengar kembali kisah Andrew Chen, saudara pun kasihan, betul. Dan banyak orang yang kasihan sama Andrew Chen, tapi dengan baik, saudara. Andrew Chen tidak perlu dikasihani. Kenapa? Karena ada banyak orang di luar sana sebenarnya lebih kasihan daripada Andrew Chen. Ada banyak orang di luar sana. Mungkin sekali lagi, saudara, hidup mereka enak, hidup mereka nikmat, mungkin mereka kaya, mereka holiday kesana kemari dan lain sebagainya, mereka party senang-senang dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya saya boleh berkata mereka lebih kasihan daripada Andrew Chen. Kenapa, saudara? Karena Andrew Chen paling tidak, yang pertama, dia sudah terima Yesus. Dan yang kedua, dia tahu kapan waktunya berakhir di muka bumi ini. Sampai tanggalnya, harinya, jamnya, menitnya, Andrew Chen pasti tahu kapan waktunya berakhir. Betul, saudara? Di luar sana, Bapak Ibu, ada banyak orang, mereka hidup di luar Yesus, dan mereka tidak tahu kapan waktu mereka di muka bumi ini berakhir. Mereka lah yang harus kita kasihani. Jangan kita menunda menyampaikan berita baik tentang Yesus kepada orang-orang yang belum pernah mendengar berita tersebut. Amin, Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita hampiri Tuhan, kita naikkan doa kita. Kita renungkan firman yang sudah kita dengar. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini, firman yang sudah diperdengarkan di tempat ini. Kau ingatkan kami lagi betapa kehidupan kami begitu singkat dan berharga, Tuhan. Betapa waktu kami di muka bumi ini berjalan dengan begitu cepat. Sebenarnya, Tuhan, kami tidak tahu kapan waktu kami berakhir di muka bumi ini. Dan Kau ingatkan kami sekali lagi untuk kami tidak menunda, Tuhan. Tidak menunda untuk percaya Yesus. Tidak menunda untuk taat dalam hal apapun dalam kehidupan kami, dan tidak menunda untuk sampaikan berita kabar baik bagi orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Aku berdoa supaya Roh Kudus menjamah kami semua pada sore hari ini, bekerja bukan hanya saat ini, tapi ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kau terus ingatkan tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Jadikan rema dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk not taking time for granted anymore, tapi sungguh-sungguh untuk tahu menghargai, put value pada waktu yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Hamba sudah selesai berbicara, dan biar Roh Kudus, Guru yang ajaib tersebut, terus bekerja mengajar kami kebenaran firman Tuhan, menyingkapkan hal-hal yang baru. Firman-Mu terus Kau pekerjakan dalam kehidupan setiap kami. Aku berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu jemaat usin dari tempat ini, Tuhan, yang datang pada hari ini, atau mungkin yang tidak bisa hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Berkati mereka Tuhan, dalam segala sesuatu yang mereka pergumulkan dalam kehidupan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam hubungan-hubungan mereka, dalam ekonomi, usaha, bisnis, atau apapun juga Tuhan. Biar Kau bekerja Tuhan, Engkau berikan kemenangan itu dalam kehidupan mereka. Kalau dia sedang berdoa untuk sebuah terobosan, untuk sebuah pintu yang belum juga dibukakan dalam kehidupan mereka, aku berdoa di dalam nama Yesus supaya Engkau lakukan terobosan itu, breakthrough dalam kehidupan mereka, in Jesus name. Aku mau berkati Tuhan jemaat di tempat ini supaya Engkau tambahkan lebih banyak lagi Tuhan dengan jiwa-jiwa mereka yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Mereka boleh datang, bertumbuh, dan memberikan hidup mereka untuk melayani di tempat ini. Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, semua yang terima firman Tuhan katakan
Amin.